Hello movie lovers, selamat datang di Film Iklan. Pada video kali ini, saya akan membahas satu lagi nih, film fiksi ilmiah yang saya rasa kalian butuh penjelasannya. Film ini berjudul Time Lapse. Rilis pada tahun 2014, film ini bercerita tentang 3 orang pemuda yang menemukan sebuah mesin yang dapat memperlihatkan masa depan mereka. Bagi kalian yang suka film-film yang butuh mikir seperti Triangle, Tenet, Predestination, atau film-film tentang time travel, kalian wajib menonton film ini. Saya juga sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini ya. Karena jika kalian sudah menonton, maka kalian benar-benar bisa menghubungkan antara film dan penjelasan saya ini. So, sekarang langsung saja kita masuk ke alur dan pembahasan. Film dibuka dengan langsung memperlihatkan 3 aktor utama di dalam film ini, yaitu Finn, Cully, dan Jasper. Mereka tinggal bersama di sebuah rumah yang berada di dalam sebuah kompleks perumahan. Finn sebagai manajer di kompleks itu mempunyai tugas untuk mengawasi rumah-rumah di sana beserta penghuninya. Dia juga pastinya mempunyai akses ke setiap bangunan di kompleks itu. Selain itu, Finn mempunyai hobi dan mimpi menjadi seorang pelukis. Namun di sini, Finn sepertinya mengalami kesulitan dalam mencari inspirasi tiap kali dia mencoba untuk melukis. Beruntung Cully sebagai kekasihnya selalu mendukung apa saja yang dilakukan oleh Finn. Sementara Jasper teman mereka justru menunjukkan hal sebaliknya. Bahkan dia tampak cemburu dengan hubungan Finn dan Cully. Gelagat Jasper juga mengindikasikan jika dia adalah fake ally opponent atau diartikan ke dalam bahasa yakni teman yang nantinya akan menjadi musuh. Tak lama kemudian, saat sedang sibuk menyiapkan pesta yang akan mereka adakan besok malam, pemilik komplek tersebut menelpon Cully, mengabarkan jika Bezerites, tetangga yang berada di depan rumah mereka, kembali menunggak membayar sewanya. Bahkan petugas keamanan yang mereka sebut Big Joe mengatakan jika mobil Bezerites terparkir cukup lama di depan komplek. Khawatir jika terjadi sesuatu kepada Bezerites, Cully lalu mendatangi rumahnya dan melihat beberapa surat kabar di dekat pintu rumah Bezerites. Hal ini menambah kecurigaan Cully jika Bezerites mungkin jatuh pingsan atau tewas di dalam rumahnya. Namun ketika Cully masuk ke dalam rumahnya, dia tidak menemukan Bezerites. Yang ditemukannya justru hal lain yang lebih aneh. Cully lalu mengajak Finn dan Jasper melihat rumah Bezerites. Di dalam rumah itu, mereka melihat banyak sekali foto yang ditempel di sebuah dinding. Dan ternyata foto-foto itu semuanya memperlihatkan tempat yang sama, yaitu sebuah ruangan di rumah mereka. Awalnya mereka mengira kalau Bezerites mengambil foto-foto itu untuk mengintip Cully. Hingga mereka menyadari jika foto itu diambil pada situasi yang sangat acak. Selain itu, di dalam rumah tersebut terdapat sebuah mesin yang cukup besar yang kemudian diketahui jika mesin itu adalah kamera yang digunakan oleh Bezerites untuk mengambil foto-foto itu. Pada kamera itu, mereka juga menemukan satu foto yang sepertinya itu merupakan foto terakhir yang tercetak. Namun mereka tidak mengingat kapan persis kejadian di dalam foto itu. Mereka lalu membawa foto itu dan kembali pulang. Malam pun tiba, Cully bersiap-siap untuk pergi kerja. Saat hendak mengambil jaket di sebuah tiang gantungan baju, Cully tanpa sengaja menjatuhkan tiang itu dan membuat ruangan rumah mereka tampak persis seperti di dalam foto yang mereka lihat sebelumnya. Mereka mulai mengira jika kamera yang berada di rumah Bezerites mengambil gambar dari masa depan. Untuk memastikan hal itu, mereka kembali lagi ke rumah Bezerites lalu mencocokkan foto tersebut dengan keadaan rumah mereka dari rumah Bezerites dan keduanya sama persis bahkan ke semua detailnya. Tiba-tiba, kamera itu mulai berdesing untuk mengaktifkan fungsinya dan mengambil gambar baru. Saat mereka melihat foto yang baru keluar dari kamera itu, mereka kaget. Ternyata, gambar di dalamnya memang tidak memperlihatkan keadaan sekarang, melainkan keadaan di malam besok saat mereka menggelar pesta. Mereka lalu mencari sesuatu yang dapat menjelaskan kamera itu, dan bertemu dengan catatan terakhir Bezerites. Di catatan itu, Bezerites menuliskan jika kamera itu sudah berfungsi dengan baik. Akan tetapi dari hasil foto kamera itu, Bezerites juga melihat sesuatu yang buruk, yaitu kemungkinan kematian dirinya. Bezerites juga mengatakan jika dia akan melakukan sesuatu yang akan melanggar aturan waktu dan kasualitas, yaitu melakukan sesuatu yang dapat merubah masa depannya atau menggagalkan kematiannya. Bezerites menganggap dia patut mencobanya, karena seburuk apapun hal yang akan terjadi jika dia akan melanggar aturan waktu, tetap tidak akan lebih buruk dari kematian dirinya sendiri.
Mereka kemudian melanjutkan pencariannya dan menemukan beberapa detail penjelasan lagi. Kamera itu ternyata mengambil gambar setiap jam 8 malam. Tapi anehnya, foto-foto yang ditempel di dinding bukan hanya foto-foto di malam hari. Sebagian foto justru menampilkan keadaan pada siang hari. Kali lalu menyimpulkan jika Bezerites mengatur kameranya untuk mengambil gambar pada malam hari saja semenjak seminggu yang lalu. Hal ini juga dibuktikan dengan foto-foto yang mereka temukan di bawah kamera yang memperlihatkan keadaan pada malam hari sejak seminggu yang lalu. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya melihat foto pribadi Bezerites saat mengenakan sebuah topi yang pernah dilihat oleh Finn di gudang. Finn menebak jika Bezerites mungkin tewas saat berada di dalam gudang. Mereka lalu pergi ke gudang milik Bezerites, dan benar saja mereka menemukan mayat Bezerites. Anehnya mayat Bezerites tampak seperti terbakar, tapi pakaiannya masih terlihat utuh. Hal ini membuat mereka percaya jika kematian Bezerites dengan cara yang tidak normal ini merupakan akibat dari dia melanggar aturan waktu. Mereka kemudian kembali ke rumah dan berencana menelpon polisi untuk melaporkan mayat Bezerites. Tapi Jasper punya ide lain. Dia berencana memanfaatkan kamera itu untuk sesuatu yang menguntungkan, yaitu mengetahui hasil perlombaan yang sering Jasper jadikan taruhan. Jasper juga membujuk Kali dan Finn untuk tidak melapor polisi dengan mengatakan bahwa mesin ini bisa mengubah hidup mereka. Finn awalnya menolak, tapi dia memberi Jasper kesempatan 1 hari untuk membuktikan jika mesin itu dapat merubah hidup mereka. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat waktu mendekati pukul 8, Finn kembali ke rumah Bezerites untuk membandingkan foto malam lalu dengan keadaan sekarang. Dan memang benar, keduanya memiliki kesamaan. Secara bersamaan, kamera itu pun mengambil gambar baru untuk besok malam. Finn takjub dengan foto baru itu. Tapi hal yang membuat Finn lebih bersemangat adalah ketika dia melihat kanvasnya tidak lagi kosong. Dari foto masa depan ini, Finn akhirnya mendapatkan ide apa yang akan dia lukis. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk tidak melaporkan mayat Bezerites. Bukan hanya karena apa yang bisa mereka dapat dari taruhan Jasper, tapi juga mereka mempercayai jika mereka harus melakukan persis seperti yang difoto saat pukul 8 malam nanti. Karena jika tidak, mereka akan berakhir seperti Bezerites. Mereka lalu mulai melakukan beberapa hal sehingga membuat seolah-olah Bezerites tidak mati. Kejadian di siang hari itu persis seperti apa yang diprediksikan di foto. Jasper memenangkan taruhannya dan memperoleh banyak uang, sementara Finn melukis dengan ide yang dia dapat dari foto. Setelah beberapa hari berlalu, mereka akhirnya sampai kepada sebuah foto yang membuat Finn sangat marah. Foto itu memperlihatkan Kali dan Jasper sedang berciuman. Finn kemudian berniat untuk berhenti melakukan hal yang seperti di dalam foto. Tapi Jasper kembali mengingatkan jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan tewas seperti Bezerites. Dan dengan terpaksa, Finn kembali menyetujui untuk melakukannya. Mereka pun sampai ke malam yang ditunggu. Finn menyiapkan lukisan setengah jadinya, lalu Kali dan Jasper bersiap untuk berciuman. Jasper meminta Finn untuk mengawasi mereka dan memberitahu kapan harus berhenti, karena mereka akan menutup saat melakukannya agar persis seperti di foto. Saat semenit sebelum jam 8, Kali dan Jasper pun mulai melakukan hal yang seperti di foto. Sementara itu, Finn sibuk mencari ide untuk melanjutkan lukisannya hingga pukul 8 terlewatkan dan Finn malah melanjutkan lukisannya dan lupa jika dia harus mengawasi Jasper dan Kali. Karena terbawa suasana, Jasper dan Kali pun justru berciuman layaknya sepasang kekasih. Saat Finn menyadari hal itu, dia pun kembali marah dan pergi ke rumah Bezerites untuk melihat foto baru. Di dalam foto baru itu, terlihat jika seorang bandar dari tempat Jasper biasa bertaruh sedang mengunjungi Jasper. Hal ini tidak biasa dilakukan oleh orang itu, kecuali jika dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, Jasper menyiapkan dirinya untuk kedatangan bandar taruhan itu yang bernama Ivan. Jasper bahkan menyiapkan pukulan baseball untuk berjaga-jaga karena dia tahu jika Ivan mungkin akan berbuat hal buruk kepadanya. Saat malam tiba, Kali dan Finn pergi keluar rumah dan menunggu di dalam mobil. Di sini Kali dan Finn akhirnya kembali berbaikan, sementara Jasper sendirian menghadapi Ivan di rumah. Kedatangan Ivan ternyata untuk mencari tahu bagaimana Jasper selalu benar dalam tebakannya. Ivan bahkan mengancam dan mulai menghancurkan barang-barang. Jasper akhirnya mengatakan jika dia mempunyai sumber yang mungkin tidak dipercayai oleh Ivan. Lalu tiba-tiba Kali dan Finn masuk ke rumah dan menunjukkan foto baru.
Ivan lalu melihat foto itu dan dia melihat seseorang yang mirip dirinya di dalam foto. Dia pun mulai menyadari sumber yang dimaksud oleh Jasper. Pada malam besoknya, seperti biasa, mereka pun mulai melakukan hal yang persis seperti pada foto. Di foto ini terlihat Finn sedang melukis dan Kali menjadi modelnya. Di sini Finn akhirnya menyadari jika dia melihat seorang kekasih yang sangat cantik dan membuat rasa cintanya kepada Kali menjadi semakin besar. Tapi tiba-tiba Ivan muncul seperti di foto, yang awalnya Kali mengira orang lain yang berada di foto itu adalah Jasper. Setelah berhasil membuktikan jika sumber taruhan Jasper adalah mesin waktu, Ivan jelas saja langsung mengambil kontrol mesin waktu itu. Dia mengancam Jasper untuk tetap melakukan seperti yang difoto, sementara fotonya sendiri akan diambil oleh Ivan. Hal ini membuat Finn mengalami kesulitan untuk menemukan ide lukisan, sehingga Finn tidak melukis apa-apa pada esok harinya. Tapi ini justru membuat keadaan pada malamnya persis seperti foto yang diambil oleh Ivan, di mana kanvas milik Finn kosong tanpa lukisan. Dari sini saya mengambil kesimpulan singkat, jika mereka bukan cuma didikte oleh masa depan mereka karena telah melihat fotonya, tapi mereka juga tidak bisa menghindari apa yang akan terjadi. Sementara kasus Finn sendiri seperti mencari mana yang lebih dulu antara telur dan ayam. Finn tidak bisa melukis karena dia tidak bisa melihat lukisannya di masa depan untuk dijadikan inspirasi. Tapi lukisnya tidak akan ada di masa depan jika Finn tidak melukis di masa sekarang. Karena kesulitan mencari ide lukisan, Jasper memutuskan untuk membantu Finn dengan mengambil gambar dengan kamera handphonenya saat foto dari kamera Bezerites keluar. Namun kali ini lukisan Finn tidak seperti biasanya. Di masa depan, Finn melukis sebuah kepala tengkorak seolah-olah memberitahu mereka di masa sekarang jika ada ancaman yang segera datang. Di tengah malam, Jasper mulai menyiapkan benda-benda yang bisa dijadikan senjata. Dia meletakkan senjata itu di beberapa bagian di dalam rumah. Jasper bahkan membuat skenario untuk berhadapan dengan Ivan maupun anak buahnya, yaitu Marcus pada esok hari. Pada malam besoknya, Finn bertemu dengan penjaga perumahan yang ternyata telah beralih profesi menjadi seorang polisi. Kejadian ini dilihat oleh Marcus. Dia mengira jika Finn melapor kepada polisi, dan dia pun melapor kepada Ivan. Tak lama kemudian, Ivan datang menginterogasi mereka bertiga. Tentu saja dia tidak akan mempercayai perkataan Finn hingga Ivan mengancam akan melukai Kali. Tapi karena Ivan belum melihat foto terbaru, Jasper kemudian mengelabuhinya dengan mengatakan bahwa di dalam foto yang baru memperlihatkan kematian Ivan. Ivan lalu pergi untuk membuktikannya, sementara Jasper berniat menjalankan rencananya dengan pisau yang sudah disiapkannya. Jasper lalu menusuk dada Marcus hingga tewas, dan saat Ivan kembali, Jasper juga membunuhnya dengan memukul kepala Ivan berkali-kali, dan mereka pun lalu menyembunyikan mayat Ivan dan Marcus di gudang. Setelah kejadian ini, Finn berusaha mengajak Kali dan Jasper untuk pergi, namun mereka berdua tidak ada yang menyetujuinya. Kali masih marah kepada Finn karena tidak mengambil tindakan saat Ivan mengancam akan melukainya. Sementara Jasper tergila-gila dengan uang yang dihasilkan dari kamera Bezerites. Keesokan harinya, seorang wanita teman Bezerites yang bernama Heidecker mendatangi rumah mereka untuk menanyakan tentang Bezerites. Wanita ini curiga ketika melihat topi Bezerites berada di rumah mereka. Heidecker lalu mengacungkan senjata untuk memaksa Finn dan Jasper mengatakan hal sebenarnya. Finn dan Jasper lalu mengantar Heidecker untuk melihat mayat Bezerites di gudang. Dengan melihat mayat Bezerites, Heidecker menebak kematian Bezerites disebabkan oleh thorium gas, bukan karena dia berusaha mengubah masa depan. Heidecker juga menebak jika kematian Bezerites murni karena kecelakaan saat Bezerites mencoba menyiapkan sesuatu untuk menghindari kematiannya yang dia tebak pada sebuah foto yang dikirimkannya ke Heidecker. Foto yang dikirimkan Bezerites ke Heidecker memperlihatkan kejadian pada esok hari, yang memperlihatkan topi Bezerites dan darah pada kaca di rumah Finn. Bezerites mengira jika Finn atau Jasper yang akan membunuhnya. Dari sini, Jasper dan Finn mengetahui jika kamera itu bisa mengambil setidaknya 1 minggu ke depan dan bukan hanya 24 jam. Tapi Heidecker juga tidak mengetahui cara mengatur kamera itu. Lalu Jasper tiba-tiba menembak Heidecker, mungkin karena alasan takut Heidecker membocorkan tentang kamera itu. Malam kembali tiba. Jasper kemudian berpose dengan uangnya untuk foto dari malam sebelumnya. Sementara Kali menunggu di rumah Bezerites untuk foto terbaru. Lagi-lagi hal yang mengejutkan dihasilkan oleh kamera itu.
Foto terbaru memperlihatkan Jasper sedang bersetubuh dengan Kali. Namun Finn tetap mau mengajak Kali pergi, karena dari perkataan teman Bezrat sebelumnya, Finn jadi mempercayai jika dia bisa mengubah masa depan. Finn tampak belum benar-benar mengerti tentang kematian Bezrat. Finn mengira jika kematian yang dimaksud Bezrat dalam catatannya memiliki cara yang berbeda dengan kematian yang sesungguhnya yang hanya disebabkan oleh kecelakaan di gudang. Sehingga dari sini dia menyimpulkan jika masa depan bisa dirubah. Namun Jasper jelas tidak akan membiarkan Finn akan membawa Kali pergi, karena di dalam foto ada dirinya dan Jasper. Jika Kali pergi, maka akan merubah segalanya dan mungkin membahayakan dirinya. Dia lalu memukul kepala Finn hingga pingsan dan mengurungnya di gudang bersama mayat Bezrat. Beruntung dari mayat Bezrat, Finn menemukan kunci gudang. Dia kemudian keluar dari gudang dan masuk ke rumah Bezrat. Finn lalu mengancam Jasper dengan membawa seember air untuk menyiram kamera jika Jasper tidak membiarkan dia dan Kali pergi. Keadaan sempat dimenangkan oleh Finn, namun Jasper langsung kembali membalikkan keadaan dengan memukul Finn menggunakan stick golf. Beruntung saat hendak membunuh Finn, Kali lebih dulu menghantam kepala Jasper dengan sebuah bola kaca hingga tewas. Kali dan Finn lalu bersiap untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Kali menunjukkan jika foto malam sebelumnya telah berubah, yang semula memperlihatkan Kali dan Jasper bersetubuh menjadi hanya ruangan kosong dengan garis polisi. Hal ini terjadi karena Jasper sudah mati. Sementara Finn sendiri tiba-tiba mengingat tentang penyebab kematian Bezrat. Dia lalu mengambil foto dari Heidecker dan melihat lukisan yang ada di dalam foto itu. Dia kemudian melukis apa yang ada di foto itu, beranggapan jika lukisan itulah yang menyebabkan Bezrat masuk ke gudang dan kemudian tewas. Sehingga dengan Bezrat tewas, dia bisa keluar dari gudang menggunakan kunci Bezrat. Namun yang dilakukan oleh Finn hanyalah melengkapi apa yang akan terjadi, tidak mengubah sesuatu sama sekali, karena penyebab Bezrat masuk ke gudang mungkin untuk menemukan sesuatu yang bisa mengubah masa depannya, bukan karena lukisan Finn. Ternyata Finn juga menyadari jika dia tidak mengubah apapun. Saat dia ingin menemui Kali, dia melihat Kali menyembunyikan sesuatu di dalam laci di dapur. Finn lalu berpura-pura beristirahat di kamar, dan kemudian memergoki Kali saat berdiri dengan menempelkan tulisan di kaca jendela, seolah-olah sedang berfoto. Finn jelas marah karena Kali telah menyembunyikan sesuatu dan memaksa Kali untuk menjelaskan semuanya. Akhirnya Kali memberikan penjelasan yang menjadi twist pada alur cerita film ini. Ternyata sejak awal kamera memang mengambil foto pada jam 8 pagi dan jam 8 malam. Saat pertama kali datang ke rumah Bezrat, Kali melihat foto dirinya pada jam 8 pagi, memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu di malam hari. Dari sini Kali merahasiakan tentang kamera yang mengambil foto di jam 8 pagi, agar dia dapat menggunakan kamera itu untuk berkomunikasi dengan dirinya di masa depan. Kali juga menyimpan beberapa foto dari dinding rumah Bezrat yang memperlihatkan dia beberapa kali bersetubuh dengan Jasper. Kali tidak ingin Finn mengetahui hal itu. Dia juga menukar foto malam sebelumnya yang sebenarnya memperlihatkan keadaan saat rumah mereka diberi garis polisi. Semua yang dilakukan Kali beberapa hari yang lalu dengan berkomunikasi menggunakan kamera pada jam 8 pagi adalah upaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Finn. Namun Finn sudah terlalu kecewa dengan Kali. Dia lalu hendak pergi menghancurkan kamera itu, tapi Kali berpikiran jika dia masih bisa mengubah keadaan. Dia berencana membuat pesan peringatan untuk malam nanti agar dibaca oleh dirinya di masa lalu. Jadi dia bisa mencegah Finn memergokinya saat mengambil gambar jam 8 tadi, sehingga hubungan mereka pun akan baik-baik saja. Lagi-lagi yang ingin dilakukan Kali didasari keegoisannya saja. Dia mengontrol kamera dan menyembunyikan foto-foto hanya demi kebaikannya sendiri. Tapi Finn tetap akan menghancurkan kamera itu hingga Kali berbuat hal yang lebih gila, yaitu membunuh Finn dengan menembaknya sehingga darah Finn tersebar ke kaca jendela. Kali benar-benar percaya jika dia berhasil mengirim peringatan ke masa lalu, maka dia dapat memperbaiki semuanya, termasuk menghidupkan Finn kembali. Kali lalu menuliskan pesan untuk dirinya di masa lalu pada secari kertas dan menempelkannya pada kaca jendela. Tiba-tiba, Big Joe datang dan melihat darah pada kaca jendela itu. Setelah melihat mayat Finn dan Jasper, Big Joe lalu membawa Kali ke kantor polisi. Kemudian, pada ending film, kertas yang ditempelkan Kali di kaca jendela akhirnya terjatuh.
Keadaan selanjutnya justru memperlihatkan apa yang ada pada foto yang dikirimkan oleh Bezerites ke Heidecker, yang artinya semua yang dilakukan oleh Cully, Finn, dan Jasper sudah tergambar pada foto minggu lalu. Mereka hanya melakukan bagian-bagian mereka pada garis waktu ini, sementara polisi akan memasangi garis di rumah Cully pada sore nanti, dan membuat keadaan pada malamnya persis seperti foto sebelumnya, dan film pun selesai. Jadi, sebenarnya, apakah mereka bisa mengubah masa depan? Dari penjelasan film ini, saya menyimpulkan jawabannya tidak bisa. Hal ini dibuktikan ketika Ivan mengambil foto, lalu Finn yang kehilangan inspirasi dan menyebabkan dia tidak melukis, namun Finn yang tidak melukis justru menggambarkan seperti apa yang berada pada foto. Padahal Finn tidak melihat foto itu. Jika saat itu Finn memutuskan untuk melukis apa saja, maka itu akan mengubah masa depannya. Tapi tanpa sadar, Finn tidak melakukannya. Bukti selanjutnya yaitu dari foto yang dibawa Heidecker. Foto ini diambil seminggu yang lalu, memperlihatkan topi Bezerites di dalam rumah Finn. Sementara Jasper mengambil topi dan membawanya ke rumah sebelum dia melihat foto itu, yang artinya mereka tanpa sadar melakukan bagiannya masing-masing. Walaupun beberapa yang mereka lakukan tampak seperti didikte oleh foto dari masa depannya, tapi mereka sebenarnya hanya melakukan apa yang seharusnya terjadi. Seandainya setelah melihat foto mereka tidak melakukan seperti apa yang ada pada foto, maka mereka juga tidak akan melihat foto itu sebelumnya. Mirip seperti grandfather paradox, seseorang yang kembali ke masa lalu untuk membunuh kakeknya saat masih kecil, yang menyebabkan ayahnya tidak terlahir. Jika ayahnya tidak terlahir, maka dia juga tidak akan terlahir, dan dia tidak akan bisa kembali ke masa lalu untuk membunuh kakeknya. Kesimpulannya, mereka tetap akan melakukan apa yang akan terjadi, baik tanpa mereka sadari maupun didikte dari foto yang mereka lihat. Menurut saya, film ini sangat menarik untuk ditonton. Walaupun tergolong film low budget yang hanya berlatar pada satu tempat kecil dan hanya menampilkan beberapa aktor, tapi yang membuatnya menarik adalah walaupun film ini membuat kita mikir dari awal hingga akhir, tapi ceritanya tetap mudah untuk diikuti. Karena ada beberapa film tentang time travel yang bukan cuma sulit dimengerti, tapi juga sulit untuk diikuti. Sehingga banyak penonton yang tidak bisa menikmati film itu sendiri, seperti film dengan judul Primer. Sementara konsepnya juga berbeda dibanding film-film time travel lain yang rata-rata memang melakukan perjalanan waktu. So, bagi kalian pencinta film time travel atau film dengan twist ending, selamat menonton filmnya ya. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan saya akan sangat mengapresiasi jika kalian membantu membagikan video ini ke sesama pecinta film lainnya. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya.